lawan Korea Utara, kita terus mampu menjaga terutama motivasi bermain dan konfidensi pemain, karena mentalitas ini akan sangat mempengaruhi untuk pemain-pemain ini bisa bermain baik, bisa bermain lebih lepas, dan lawan yang kita hadapi menurut saya tidak lebih baik dari Korea Selatan. Jadi optimisme saya pribadi dan mungkin teman-teman semua di sepak bola yakin tim ini akan mampu terus meneruskan. Berikut jadwal lengkap pertandingan semua negara di Piala Asia, sekaligus lawan timnas Indonesia di partai perempat final Piala Asia U17. Jelang menghadapi Indonesia di partai perempat final Asian Cup U17, pelatih Korea Utara, Oh Tae-song mengaku mengkhawatirkan dengan dua hal ini dari Indonesia. Walau Indonesia lebih diunggulkan atas Korea Utara, namun Nova Arianto dan tim besutannya tak ingin terlena, dan tetap fokus demi menembus partai semifinal. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah menyegel 9 poin sempurna, dengan menyapu bersih semua laga, timnas Indonesia dipastikan akan melawan runner-up dari grup D yang mana sebelumnya, sejumlah media memprediksi, jika di perempat final nanti, Indonesia akan menghadapi antara Iran, Oman hingga Tajikistan. Namun ternyata, semua prediksi tersebut salah. Ternyata Indonesia akan menghadapi Korea Utara yang mampu finish sebagai runner-up grup D. Sedangkan Tajikistan mampu keluar sebagai juara grup setelah mampu mengalahkan Iran dengan skor telak 3-1 yang terjadi pada hari Jumat dini hari. Di partai perempat final Piala Asia U17 nanti, perebutan tiket semifinal itu akan digelar pada tanggal 14 April. Korea Utara yang keluar sebagai runner-up grup D, dipastikan akan menantang Indonesia yang finish sebagai juara grup C. Jelang menghadapi Indonesia di partai perempat final Asian Cup U17, pelatih Korea Utara, Oh Tae-song mengaku mengkhawatirkan dengan dua hal ini dari Indonesia. Walau Indonesia lebih diunggulkan atas Korea Utara, namun Nova Arianto dan tim besutannya tak ingin terlena, dan tetap fokus demi menembus partai semifinal. Korea Utara akan menghadapi Indonesia di partai perempat final. Pelatih Korea Utara mengaku khawatir dengan dua hal ini yang bahkan semua lawan juga mengetahui apa yang menjadi problem timnas Korea Utara U17. Kekhawatiran yang pertama, bahkan secara terbuka, Oh Tae-song mengaku sedang memperkuat lini pertahanan tim besutannya yang terbilang rapuh. Di sisi lain, timnas Indonesia sendiri menyandang status sebagai salah satu tim yang paling produktif di Piala Asia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto sudah mengemas 7 gol. Dari segi jumlah gol, Indonesia hanya kalah selisih 1 gol saja dari Uzbekistan yang menduduki peringkat pertama, sedangkan Indonesia menduduki peringkat kedua, disusul oleh Korea Selatan yang juga memiliki jumlah gol yang sama. Untuk Korsel sendiri, mereka hanya kalah head-to-head atas Indonesia. Selain menjadi tim yang paling produktif, Indonesia juga memiliki pertahanan yang sangat kuat. Tercatat, gawang Indonesia baru 1 kali kebobolan dari 3 laga. Namun Indonesia sudah menciptakan 6 gol. Tak hanya baru 1 kali kebobolan, tercatat, bahkan kiper Indonesia baru 2 kali melakukan clean sheet atas tembakan on target lawan sepanjang turnamen. Data itu mengartikan, lini belakang Indonesia sangat sulit ditembus. Saking sulitnya ditembus, bahkan, tembakan on target para lawannya baru 2 kali yang tepat sasaran dan keduanya dimentahkan kiper. Selebihnya semua tendangan lawan tidak tepat sasaran dan mampu diblok pemain belakang. Selain dari data impresif itu, pelatih Korea Utara juga menyadari, walau Indonesia tergabung bersama Korea Selatan di grup C, namun Indonesia menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih semua laga dengan poin sempurna tanpa celah. Indonesia dan Uzbekistan menjadi negara yang tak terkalahkan di Piala Asia U17. Hingga keduanya keluar sebagai juara grup, Indonesia dan Uzbekistan menyandang sebagai tim dengan raihan poin sempurna, juga disertai dengan jumlah gol terbanyak dari seluruh negara peserta lainnya. Tim analis timnas Korea Utara telah melaporkan dua hal yang menurutnya sangat penting. Yang pertama, mengenai problem pertahanan timnas Korea Utara. Yang kedua, mengenai serangan berbahaya timnas Indonesia. Dua hal tersebut menjadi titik balik persiapan Korut menghadapi tim besutan Nova Arianto yang dikenal sangat disiplin tinggi.
Hal itu berbanding terbalik dengan torehan timnas Korut di Piala Asia U17. Tercatat, dalam pertandingan pamungkas grup D, Korea Utara bermain imbang dengan skor 2-2 saat melawan Oman. Oh Tae-song menegaskan pada tim besutannya untuk fokus membenahi pertahanan, khusus saat menghadapi Indonesia. Berikut yang dikatakan pelatih timnas Korea Utara U17 Oh Tae-song, "Kami kebobolan 2 gol saat melawan Oman. Meski kami sudah menekankan dari sisi pertahanan, kami harus tetap memperbaiki area itu. Apalagi untuk menghadapi tim yang sangat produktif dari sisi jumlah gol seperti Indonesia." Itulah, kata Oh Tae-song dikutip dari situs resmi AFC. Dari hasil tim analisa Korut, sehingga menyimpulkan pernyataan tersebut, bisa diartikan, kemungkinan besar, pelatih Korut U17 akan menggunakan strategi pertahanan rapat, dengan menumpuk lini belakang berlapis, atau parkir bas. Strategi counter attack Korea Utara bisa jadi strategi yang wajib diwaspadai tim besutan Nova Arianto. Dan kabar baiknya, walaupun semisal Korea Utara benar-benar memakai strategi counter attack, Nova sudah memahami betul cara mengatasi strategi counter attack yang sudah lama ia serap dari Sintayong. Berikut yang dikatakan Nova Arianto jelang menghadapi partai perempat final Piala Asia U17. Yang pasti, semua lawan mempunyai kualitas yang baik. Menurut saya, siapapun lawannya, yang pasti mereka mempunyai kualitas yang baik. Saya selalu mengingatkan pada pemain, jangan pernah merasa kualitas lawan berada di bawah kita, dan juga, jangan pernah merasa bahwa kualitas lawan berada di atas kita. Kita fokus pada tim kita sendiri, kita harus menampilkan yang terbaik untuk meraih kemenangan atas lawan yang sepadan. Yang pastinya, kita akan menganalisa lawan sebelum kita melakukan persiapan, untuk dapat segera melakukan pemilihan pemain starting line-up, sekaligus menentukan strategi permainan di partai perempat final. Itulah ungkapan pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Sebanyak 8 negara sudah lolos di partai perempat final Piala Asia U17 2025. Yang ke-8 tim ini juga sudah mengantongi tiket Piala Dunia 2025, yang akan digelar di Qatar, pada tanggal 3 sampai tanggal 27 November tahun 2025. Berikut 8 negara yang masuk ke partai perempat final Piala Asia, sekaligus menjadi negara perwakilan benua Asia di Piala Dunia U17. Yang pertama ada Uzbekistan, berikutnya Jepang, lalu Indonesia, Tajikistan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan dan Korea Utara. Berikut calon lawan sekaligus jadwal pertandingan di partai perempat final Piala Asia U17. Kedelapan negara ini berhadap-hadapan di partai perempat final untuk memperebutkan tiket ke partai semifinal Piala Asia U17. Berikut calon lawan setiap negara, sekaligus jadwal pertandingan di partai perempat final Piala Asia U17. Ada Jepang, yang akan berjumpa dengan Saudi Arabia, yang akan digelar pada hari Minggu, tanggal 13 April pada jam 9 malam. Berikutnya, Uzbekistan akan berhadapan dengan Uni Emirat Arab, pada hari Senin tanggal 14 April pada jam 00.10 dini hari. Dan ini partai yang dinantikan jutaan rakyat Indonesia. Timnas Indonesia U17 akan berduel melawan Korea Utara, yang akan terjadi pada hari Senin tanggal 14 April yang akan tayang pada jam 8 malam, waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, Tajikistan akan berduel melawan Korea Selatan, pada hari Selasa tanggal 15 April pada jam 00.10 dini hari. Lawan Korea Utara, kita terus mampu menjaga terutama motivasi bermain dan konfidensi pemain, karena mentalitas ini akan sangat mempengaruhi untuk pemain-pemain ini bisa bermain baik, bisa bermain lebih lepas, dan lawan yang kita hadapi menurut saya tidak lebih baik dari Korea Selatan. Jadi optimisme saya pribadi dan mungkin teman-teman semua di sepak bola yakin tim ini akan mampu. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.